Sebuah kayu besi rawa sepanjang 17 meter diseret membelah belantara berlumpur di Papua Selatan. Ukurannya raksasa, mengerikan, dan melihat panjangnya yang tidak lazim itu, sebuah pertanyaan gelap langsung muncul di kepala kita. Siapakah yang akan disalib di tempat ini? Siapapun itu, dia pasti sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekedar manusia biasa. Tapi, Frankie Woro, Casimilus Awe, dan warga suku Auyu tidak sedang ingin melukai siapapun. Salib raksasa ini bukanlah alat eksekusi mati. Ini adalah sebuah simbol. Simbol perlawanan terakhir. Yang mereka lawan adalah sebuah monster yang jauh lebih masif. Sebuah kekuatan raksasa bernama Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan adat mereka untuk sebuah proyek ambisius yang diklaim demi ketahanan pangan dan energi nasional. Namun bagi masyarakat asli Papua, ini bukanlah ketahanan. Ini adalah awal dari sebuah kiamat hijau. Tapi semuanya berubah ketika kita melihat ratusan kilometer dari tempat salib itu disiapkan. Di pedalaman suku Muyu, sebuah gerakan lain sedang dibangun. Namun kali ini wujudnya bukan teriakan demonstrasi di jalanan, melainkan sebuah pesta adat yang sakral. Sebuah ritual langka yang dipersiapkan oleh marga Kimko Jinitju selama 10 tahun menunggu. Di balik kemeriahan pesta adat yang sudah hampir punah di peradaban Melanesia ini, ada sosok pria tua bernama Willem Kimko. Dia adalah orang asli Papua, lahir, besar, dan hidup di tanah ini. Namun ironisnya, pria ini tidak memiliki satupun kartu identitas kewarganegaraan dari negara manapun. Dia hidup di garis belakang perbatasan, terlupakan oleh birokrasi, namun sangat mengikat akar budayanya. Bagi Willem, Frankie, dan sukunya, hutan adalah nafas. Suku Auyu, suku Muyu, suku Marin, dan suku Yainan telah hidup di belantara. Ini jauh sebelum peta-peta modern digambar di atas meja-meja kaca di Jakarta. Jauh sebelum garis pembatas antara Indonesia dan Papua Nugini ditarik dengan penggaris kolonial. Bagi mereka, agama dan adat bukanlah dua hal yang berbeda. Keduanya adalah satu perisai yang utuh. Itulah mengapa dalam 10 tahun terakhir lebih dari 1.800 salib merah dipadukan dengan palang adat ditancapkan di seluruh penjuru Papua Selatan. Salib-salib ini tidak berdiri gagah di halaman gereja yang megah dengan lampu sorot. Tidak, mereka ditancapkan di tanah-tanah berlumpur, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat keramat yang dihuni oleh roh leluhur. Ini adalah maklumat perang adat, sebuah pesan berdarah bagi siapa saja yang berani melangkah melewati batas tanpa izin rahim bumi Papua. Disinilah segalanya mulai berbeda. Saat kita melihat gambaran peta dunia secara makro, di planet bumi ini hanya tersisa 5 wilayah yang memiliki hutan hujan tropis terluas dan menjadi paru-paru dunia. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Dan di Indonesia sendiri satu-satunya benteng hijau yang hutannya masih perawan dan terjaga hanyalah Pulau Papua. Pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Tapi raksasa hijau ini sekarang sedang berada di bawah kapak eksekusi. Di bawah bendera proyek nasional yang megah bernama Proyek Strategis Nasional. Pemerintah memutuskan untuk membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan Papua Selatan. Angka yang teramat masif. Ini adalah mega proyek pemusnahan hutan terluas di dunia saat ini. Rencananya dirancang sangat indah di atas kertas dokumen negara. 1,5 juta hektar untuk mencetak sawah baru berskala korporasi. 560.000 hektar untuk perkebunan tebu dan industri bioetanol.
400.000 hektar untuk sawit demi program biodiesel B50. Dan sisanya ratusan ribu hektar untuk peternakan sapi skala raksasa. Sebuah ambisi besar yang diturunkan dari 3 generasi presiden. Dari Susilo Bambang Yudhoyono, dilipat gandakan oleh Joko Widodo, dan kini dieksekusi dengan kecepatan penuh di era Presiden Prabowo Subianto. Mereka menjanjikan kemandirian energi, bahwa setiap liter bensin di Indonesia kelak akan dicampur dengan hasil bumi Papua. Namun, laporan-laporan ekonomi yang megah itu menyembunyikan sebuah rahasia gelap di balik. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek bernilai triliunan rupiah ini? Jawabannya akan membuat Anda tercengang. Hampir seluruh proyek raksasa ini dikuasai oleh satu keluarga saja. Selamat datang di dunia John Lynn Group, sebuah imperium bisnis raksasa milik Adi Samsudin Arsyad, atau yang lebih dikenal di panggung publik sebagai Haji Isam. Dia adalah tapian legendaris dari Kalimantan. Pria yang dikenal hobi balapan mobil, yang berhasil mengubah batu bara, sawit, perkapalan, dan penerbangan menjadi mesin uang pribadi yang tak pernah berhenti berputar. Untuk proyek di Papua ini, John Lynn Group tidak main-main. Mereka melakukan pesanan ekskavator terbesar dalam sejarah dunia. 2.000 alat berat didatangkan langsung dari Cina menggunakan kapal-kapal kargo raksasa. Nilainya menembus angka triliunan rupiah. Hubungan Haji Isam dengan lingkaran kekuasaan di Jakarta begitu erat, bagaikan simpul mati. Dia adalah mantan tim kampanye nasional Presiden. Dia adalah pria yang dianugerahi tanda kehormatan tertinggi bintang Mahaputra Utama oleh negara. Bahkan sejumlah menteri yang menduduki pos strategi saat ini adalah kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di bawah kendali perusahaan. Dalam hitungan bulan, nilai saham perusahaan-perusahaan di bawah bendera John Lynn meroket dari ratusan hingga ribuan persen di lantai bursa. Kekayaan keluarganya diperkirakan melampaui angka 100 triliun. Iya. Oligarki ini begitu perkasa, begitu kaya, dan mereka menginginkan tanah Papua. Tapi apa dampaknya bagi manusia yang tinggal di sana? Mari kita dengar suara Yasinta Moyen, seorang ibu dari suku Marim di Kampung Wanam, Merauke. Suatu pagi di bulan Mei 2024, ketenangan kampungnya pecah seketika. Ratusan alat-alat berat tiba-tiba bersandar di dermaga. Tanpa ada sosialisasi, tanpa ada dialog, tanpa meminta pendapat. Seolah-olah Papua adalah tanah kosong tak berpenghuni yang bebas untuk bicara. Hutan tempat Yasinta mencari sayur, rawa tempat dia memasang jerat babi, semuanya rata dengan tanah dalam hitungannya. Tapi Yasinta, Enrika, dan masyarakat adat tidak hanya berhadapan dengan bulldozer dan keraji mesin milik korporasi. Mereka harus berhadapan langsung dengan moncong senjata api. Kementerian Pertahanan secara resmi terlibat dalam proyek pangan ini. Alasannya sangat dramatis. Ancaman masa depan bukan lagi sekedar perang militer, melainkan krisis pangan dan energi. Oleh karena itu, proyek ini diklarifikasikan sebagai operasi militer selain perang. Batalion-batalion pembangunan dikirim untuk mengawal jalannya pembongkaran hutan milik warga adat. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai lebih dari 56.000 personil. Jika dirasiokan, ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya 1 tentara untuk hampir 700 penduduk sipil. Papua telah diubah menjadi salah satu wilayah dengan militerisasi terpadat di Asia Pasifik. Alasannya di media selalu sama, memburu kelompok gerilya organisasi Papua Merdeka yang kekuatannya diperkirakan tak sampai 2.000 personil dengan senjata yang seadanya. Namun di lapangan, puluhan ribu tentara bersenjata lengkap ini justru disiagakan di garis paling depan untuk menjaga batas-batas wilayah konsesi milik investor swasta dan mengintimidasi warga lokal yang menolak menyerahkan tanahnya.
Lihat apa yang dialami oleh Victor Kupaipun dari suku Yainan di distrik Joggebok. Tanah ulayat milik marganya tiba-tiba dipasangi pelang. Pelang ini dipasang secara sepihak oleh militer untuk pembangunan markas komando resort militer. Lokasinya menempel tepat di sebelah lahan tebu milik perusahaan swasta, PT Murni Nusantara Mandiri. Ketika masyarakat adat mencoba memprotes, mereka diteror secara psikologis, ditakut-takuti, dituduh makar, bahkan dipaksa menandatangani surat pelepasan tanah yang harganya Rp300.000 per hektar. Harga yang sangat murah untuk sebuah ruang hidup yang telah mereka hidupi secara bertahun-tahun dan secara turun-temurun. Namun, disinilah letak plot twist paling kotor dari seluruh sandiwara ini. Selama bertahun-tahun, kita diajak percaya oleh pengamat politik dan media arus utama di Jakarta bahwa proyek food estate di Papua ini adalah sebuah kegagalan kebijakan. Kita mengira pemerintah hanya kurang matang dalam merencanakan atau salah memilih komoditas tanaman. Tapi bagaimana jika semua kegagalan berulang ini sebenarnya adalah sebuah desain bisnis gelap yang disengaja dan sangat menguntungkan? Mari kita bongkar skenario. Para oligarki dan pejabat korup di Jakarta tidak pernah peduli apakah sawah di Papua itu akan menghasilkan beras atau tidak. Mereka tidak peduli apakah proyek singkong di Gunung Mas membusuk atau tumbuh subur. Kenapa? Karena bagi mereka, jargon ketahanan pangan nasional hanyalah sebuah topeng hukum untuk melegalkan kejahatan lingkungan berskala raksasa. Bisnis gelap yang sebenarnya terjadi dalam penebangan kayu, illegal logging berlindung di balik izin negara dan penugasan tanah secara gratis. Begitu sebuah wilayah hutan di Papua ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, korporasi secara otomatis mengantongi izin legal untuk melakukan land clearing. Artinya, mereka berhak membabat habis-habisan pohon merbau, kayu besi rawa, dan kayu-kayu gelondongan. Mereka itu mahal yang berusia ratusan tahun di hutan rawan Papua. Nilai dari kayu-kayu itu bisa triliunan rupiah. Mereka sudah meraup keuntungan instan yang sangat besar dari hari pertama ketika gergaji mesin mereka berubuhkan pohon-pohon tersebut. Kayu-kayu itu diekspor dan dijual keluar pulau, mendatangkan aliran uang tunai langsung ke rekening perusahaan ini. Lalu apa yang terjadi setelah hutannya gundul? Mereka akan menanam padi atau tebu secara asal-asalan, sekedar untuk menggugurkan kewajiban administratif di depan kamera. Pejabat sedang berkunjung, namun ketika tanaman itu mati akibat salah kelola, seperti proyek 1 juta hektar sawit zaman Soeharto di Kalimantan, atau proyek singkong Jokowi Prabowo, perusahaan tinggal angkat tangan. Mereka akan menyalahkan cuaca, menyalahkan struktur tanah gambut, lalu menyalahkan proyek tersebut gagal. Hutannya sudah lenyap, kayunya sudah jadi duit di rekening mereka, dan lahan gundul yang tersisa ini siap diputihkan status hukumnya untuk diubah menjadi perkebunan sawit swasta tanpa perlu membayar kompensasi mahal kepada negara. Ini bukan proyek pertanian, ini adalah skema pencucian status lahan berskala raksasa. Sebuah bisnis gelap legal yang dilindungi oleh undang-undang, dikawal oleh moncong senjata aparat, dan secara ironis dibiayai oleh uang pajak dari saku rakyat Indonesia sendiri. Disinilah letak kekejaman kapitalisme kroni yang sedang memangsa tanah Papua hari ini. Sebuah bisnis gelap yang rantai ekonominya sangat rakus, di mana setiap digit kenaikan harga saham mereka di Jakarta dibayar dengan air mata dan kepunahan manusia di pedalaman. Pemerintah memaksa orang Papua bertani padi, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur mereka. Orang Papua adalah pengumpul, penjaga hutan, dan pengolah sagu. Ketika sawah dipaksakan, petani lokal seperti Natalis dan Filomena
ditinggalkan sendirian tanpa modal. Program bantuan dana dari Kementerian Pertanian yang digembor-gemborkan di televisi ternyata dipotong di lapangan. Mereka harus membeli bibit, menyewa traktor, dan membeli pupuk kimia dengan harga yang mencekik. Hasilnya, mereka merugi bertubi-tubi pada musim panen pertama dan jatuh miskin. Di titik keputusasaan itulah para mafia tanah berkedok investor datang membawa uang. Mereka memaksa melepas hak ulayat atas hutan yang tersisa. Orang asli Papua perlahan-lahan disingkirkan dan dipaksa menjadi penonton di tanah lahir mereka sendiri. Ini adalah bisnis yang merugikan semua pihak, kecuali segelintir orang di lingkaran inti kekuasaan. Rakyat di Pulau Jawa ditipu dengan narasi hijau dengan program bioetanol E10 atau biodiesel B50. Tanpa mereka diberitahu bahwa setiap tetes bahan bakar yang mereka isi di kendaraan mereka hari ini mengandung darah penggusuran suku Auyu dan suku Marin. Orang Papua kehilangan apotek alami mereka karena pohon-pohon obat digilas oleh bulldozer. Mereka kehilangan sumber protein karena rawa tempat ikan berkembang biak kini diracuni oleh pupuk kimia dan pestisida yang disemprotkan secara massal menggunakan drone milik korporasi raksasa. Jika kita membaca buku sejarah dan merasa ngeri melihat bagaimana suku Aztec dan Inca dimusnahkan di Amerika, atau bagaimana suku aborigin diasingkan di Australia, sadarlah, kejahatan kemanusiaan yang sama sedang berlangsung hari ini di masa hidup kita, bukan karena alam yang rusak, melainkan karena keserakahan bisnis gelap yang dilegalkan atas nama pembangunan. Kembali ke garis perbatasan pedalaman Papua Selatan, Victor Kuipalo kini hanya bisa berdiri lesu di tepi hutan yang telah berubah menjadi hamparan tanah merah gundul dan barisan tanaman tebu milik oligarki. Dengan mata yang berkaca-kaca menahan amarah, dia mengucapkan kalimat yang sangat menusuk jantung siapapun yang mengerti arti keadilan. Percuma kita merasa hidup di bawah naungan Merah Putih. Ternyata Merah Putih tidak melindungi kami. Kami tidak dianggap sebagai rakyatnya. Jika negara ini tidak bisa menghargai kami, lebih baik saya mengungsi ke Papua Nugini. Sebuah ironi yang teramat perih. Seorang warga negara asli merasa lebih aman menjadi pengungsi terlantar di negara tetangga daripada tinggal di tanah airnya sendiri namun diperlakukan bagaikan musuh oleh tentara negara mereka sendiri. Pada hari kemerdekaan 17 Agustus, Victor bahkan menolak menaikkan bendera merah putih di mejanya. Dia hanya meletakkan bendera adatnya, sebuah protes sunyi dari jiwa yang telah dirampas hak hidupnya. Namun, di bawah kepungan gurita bisnis gelap ini, Franky Woro dan warga suku Auyu menolak untuk mati kutu. Salib-salib raksasa setinggi 17 meter yang diukir dengan simbol perang adat itu tetap mereka tancapkan dengan sisa-sisa tenaga mereka di batas-batas hutan yang belum terjamah. Salib merah itu kini bukan lagi sekedar simbol ritual agama atau pajangan adat. Itu adalah garis pembatas antara martabat kemanusiaan dan keserakahan korporasi yang tak mengenal batas. Salib-salib merah itu berdiri menantang dengan angkuh di tengah deru mesin ekskavator, menjadi pengingat yang mengerikan kepada kita semua, bahwa di ujung timur Indonesia sebuah peradaban tua sedang bertarung habis-habisan, menolak untuk punah di tangan para pemangsa berbaju dasi. Cerita tentang Papua sering sengaja ditenggelamkan, dibungkus oleh narasi nasionalisme palsu, dan dijaga ketat agar tidak pernah sampai ke layar ponsel Anda. Tapi hari ini Anda sudah mendengar kebenarannya. Anda sudah melihat wajah asli dari bisnis gelap yang mengorbankan ribuan nyawa saudara kita di sana. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menutup video ini, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Atau Anda mau menjadi bagian dari rantai yang menyebarkan suara mereka? Jika Anda peduli pada keadilan, jika Anda menolak bungkam terhadap penindasan ini, tekan tombol subscribe
Berikan like dan bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Apakah ini murni pembangunan atau penjajahan gaya baru? Setiap interaksi Anda membantu algoritma YouTube mendorong video ini keluar dan dari sensor tak terlihat. Memaksa dunia untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah bayang-bayang salib merah Papua. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di investigasi.